kelas 12 akuntansi SMK Negeri 1 Jatisari. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat untuk melewati kelas 12 ini ya. Tinggal setahun lagi, tahun depan insya Allah kalian menjadi alumni terbaik SMK Negeri 1 Jatisari ya. Di kelas 12 ini kalian belajar dengan ibu di pelajaran praktikum akuntansi keuangan lembaga atau pemerintah ya, khususnya pemerintah desa. Mengulas kembali untuk praktikum akuntansi keuangan lembaga ini, kalian sudah belajar dari kelas 11 ya. Untuk pertemuan kali ini kita sedikit review tentang materi-materi dari kelas 11 karena ini kan lanjutan dari materi kelas 11 ya. Jadi untuk PAKL ini di kelas 12 kalau kita belajarnya offline kita akan menggunakan buku yang ini ya, yang udah tersedia di sekolah. Tetapi karena kita belajarnya masih online daring ini, maka materinya ibu share di kelas ya. Ini penjelasan, sedikit penjelasan nanti yang akan ibu berikan, mudah-mudahan menambah kalian untuk semangat memahami tentang akuntansi keuangan lembaga atau pemerintah desa. Di kelas 11 pasti kalian sudah tahu kenapa ini akuntansi keuangan lembaga pemerintah desa ya, khususnya ini mulai kita pelajari di SMK. Alasannya kenapa gitu kan, kita harus tahu kenapa sih kita harus belajar materi ini. Jadi akuntansi lembaga yang untuk di SMK ini khususnya untuk pemerintah desa itu bertujuan untuk menyiapkan tenaga akuntansi ya, akuntan nanti untuk di pemerintah desa. Jadi kan setiap desa itu memiliki anggaran dari pemerintah pusat. Kemudian anggaran itu untuk digunakan di desa dan dilaporkan. Nah, ini anak-anak SMK diharapkan mampu, kompeten ya dalam pelajaran ini. Jadi kita berharap nanti kalau kalian lulus, dari beberapa di antara kalian misalkan terserap menjadi akuntan di desa kalian, itu kalian sudah memahami materinya. Mudah-mudahan ya, amin. Kemudian untuk di kelas 12 ini, di awal semester ini kita akan mempelajari tentang analisa transaksi dari piutang, kemudian pendapatan, utang, dan cara koreksinya jika ada kesalahan itu. Terus kemudian untuk komputerisasi akuntansi nanti kita akan aplikasi. Kalau di akuntansi keuangan nanti kan kalian belajarnya di aplikasi menggunakan Mayop ya. Terus kemudian untuk di akuntansi lembaga ini nanti aplikasinya kita akan coba siapkan. Kalau kita ada pilihan lain, minimal kita bisa menggunakan aplikasi di Microsoft Excel. Jadi membuat aplikasi sederhana untuk akuntansi ini, mulai dari jurnal, buku besar, sampai dengan ke laporan keuangannya. Kemudian yang kita ingat berikutnya, perbedaan akuntansi lembaga dengan akuntansi keuangan. Kalau di akuntansi keuangan, ibu yakin kalian sudah sangat hafal, sangat mahir dari manual maupun ke komputernya. Dari jurnal sampai ke laporan keuangan, baik manual maupun yang di aplikasi komputer seperti di Mayop, pasti kalian sudah mahir di kelas 12. Jadi kalau di akuntansi lembaga itu perbedaannya, kalau di akuntansi keuangan itu kan perusahaan ya, satu perusahaan, berbeda dengan akuntansi lembaga. Jadi kalau akuntansi lembaga itu pemerintah itu kan dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Jadi
dari pemerintah desa, kemudian naik ke kecamatan, kemudian ke kabupaten atau kota, provinsi, baru ke pemerintah pusat. Kemudian yang berbeda lagi adalah nama akun. Kalau akuntansi keuangan pasti kalian sudah hafal ya, kas, piutang, utang, modal, pendapatan, beban, itu sudah sangat hafal pasti kalian. Kalau di akuntansi lembaga namanya sudah tahu kan ya, dari kelas 11 ada perbedaan. Seperti kas di kas daerah, nama akunnya. Kemudian ada kas di bendahara penerimaan. Atau ada lagi perubahan SAL. SAL-nya SAL-nya besar. SAL tahu ya artinya ya. Kemudian ada silpa. Kemudian ada sikpa. Nah, itu contoh perbedaan akun-akun yang digunakan. Kemudian ada laporan keuangan ya, laporan keuangannya juga berbeda. Kalau di akuntansi lembaga pasti kan sudah ada laporan laba rugi, ada perubahan modal, ada neraca, arus kas ya. Kalau di akuntansi lembaga ada laporan realisasi anggaran, kemudian ada laporan operasional, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, neraca tetap ada ya. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Itu biasanya disingkat C besar, A kecil, LK, LK-nya besar. Kenapa ada laporan realisasi anggaran dan kenapa ada laporan operasional? Bedanya apa? Jadi kalau perbedaan dua ini karena basic pencatatannya beda. Kalau di akuntansi pemerintah ya, ada laporan operasional itu berbasis akrual. Jadi kalau laporan realisasi anggaran itu berbasis kas. Apa bedanya berbasis kas sama berbasis akrual? Jadi kalau berbasis kas itu pencatatannya yang dicatat itu hanya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan uang. Jadi kalau belum ada uangnya belum diakui. Tapi kalau berbasis akrual di laporan operasional itu pengakuannya seperti sudah muncul nih pendapatan tapi belum diterima. Nah, itu sudah diakui sebagai pendapatan. Kalau di kas itu sudah harus benar-benar dibayar. Itu baru diakui. Contoh perbedaannya ya. Di pembelian komputer untuk laporan operasional, jurnal operasional ya. Pembelian komputer, jurnalnya komputer pada kas di kas daerah. Itu di jurnal operasionalnya. Untuk jurnal realisasi anggarannya itu belanja modal komputer pada estimasi perubahan SAL. Nah, akun yang digunakannya beda karena basicnya tadi ada akrual basic sama cash basic. Contoh lagi, pemerintah daerah menanam modal ya, kemudian akhir tahun pengumuman keuntungan yang diperoleh tahun itu adalah 7 juta misalkan. Untuk di operasionalnya sudah diakui sebagai pendapatan, jadi dicatat investasi di perusahaan daerah pada pendapatan hasil pengelolaan investasi. Jadi sudah diakui sebagai pendapatan. Tetapi di jurnal realisasi anggaran di LRA-nya belum dicatat karena ini baru pengakuan, belum diterima keuntungannya. Itu jadi ini bedanya kas berbasis kas dengan berbasis akrual. Gitu ya.
Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan Ibu tentang akrual dan berbasis kas ini. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir. Jadi kita segera ketemu di sekolah. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Kita akan ketemu lagi di kelas, belajar bersama-sama lagi. Nanti untuk modul seperti biasa dibagikan di kelas ya. Kemudian untuk materi berikutnya nanti kita lanjut untuk akuntansinya, pencatatan-pencatatannya sampai dengan nanti laporan keuangannya. Mudah-mudahan di kelas 12 ini kalian belajar dengan Ibu pelajaran praktikum akuntansi keuangan lembaga bisa kalian pahami, bisa kalian jadikan bekal untuk nanti kalian bekerja. Terima kasih, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.